pernyataan sikap dalam rangka mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Maka kami berdua, saya Haji Dadang Suryana, Kepala Desa Rahayu Kecamatan Margasih, saya Haji Dadang Hemayana, Kepala Desa Banjaran Kecamatan Banjaran, menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa agar kami dapat fokus mendukung dan memenangkan pasangan. Amin. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu kan, ada dua kades ya mundur demi dukung Anies Baswedan Muhaimin. Ketua PKS Jabar mengatakan mereka ingin sejahtera, bayangkan begitu ya. Yang katanya begitu banyak kepala desa yang kemudian begitu kan untuk ya didesak untuk mendukung Pak Ganjar. Katanya begitu ya. Apakah ini benar atau tidak begitu? Dan pada akhirnya kedua kepala desa ini memundurkan diri ya demi mendukung Anies Caimin. Ya, jabatan itu ditaruhkan loh begitu kan ya. Demi kesejahteraan bangsa dan negara. Bayangkan begitu kan. Jangankan ya kepala desa begitu kan ya. Apapun kalau demi kesejahteraan bangsa dan negara, demi rakyat, jangankan jabatan yang besar begitu kan, pasti ditinggal mereka begitu. Kenapa? Karena ingin bagaimana kesejahteraan utama paling penting di situ begitu. Artinya selama ini dari dua kepala desa ini mengambil resiko yang sangat luar biasa loh begitu kan. Ya demi Anies Caimin di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Karena keputusan-keputusan inilah mungkin ya sedikit orang yang mengambil keputusan itu, karena pada hakikatnya kepala desa itu kan dipilih oleh rakyat begitu kan. Mungkin atas desakan-desakan itu percuma menjadi kepala desa kalau ujung-ujungnya didesak memilih salah satu calon yang sehingga itu menjadi dampak kepada masyarakat. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Didesak harus milih Pak Ganjar, harus didesak milih ini, milih itu, bisa saja seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Dua kepala desa itu mundur di situ begitu kan ya. Pernyataan sikap dua kades mundur demi dukung Anies Baswedan. Sekjen Abdesi Bandung ya Dadang Suryana resmi mengundurkan diri. Ya, ini Sekjen Abdesinya begitu kan ya. Ini pasti banyak yang berkomentar-komentar di situ begitu. Lihat saja katanya mana lembaga survei yang kemudian Anies Baswedan turun di situ begitu ya. Gas terus, jangan kasih kendor. Wah, luar biasa begitu ya. Artinya selama ini apa? Demi mendukung Anies Caimin di situ begitu kan. Ya jabatan ya, rela jabatan memundurkan diri dari jabatannya begitu. Dan bahkan ini ya iyalah ngundurin diri ya, mau nyalek atau apa katanya begitu kan, sudah tutup mereka begitu. Faktanya para pendukung Anies Baswedan memang harusnya seperti itu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Banyak yang kemudian narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang atau para cebong di situ begitu kan ya. Ngapain mundurkan diri ya? Enggak. Ya. Inilah bagi orang-orang yang tidak harus berpikir bahwa hanya demi sebuah ambisi bisa saja begitu kan. Keren luar biasa begitu kan ya. Mau kalahin drakor katanya begitu ya. Hoax adalah jalan ninja pendukung sebelah dari dulu sampai kiamat. Wong aslinya munafikun sejati. Apa maksudnya begitu ya? Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Dua kades ini ya mau bohongin Anies dan Caimin ya dan pendukungnya kah ya. Masa bilang mundur demi mendukung Amin. Padahal mereka ya ya wajib mundur karena jadi caleg ya katanya begitu ya. Pada akhirnya kita lihat saja nanti begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Demi sebuah ya mendukung begitu kan di situ begitu kan ya. Memundurkan diri menjadi kepala desa begitu. Bayangkan, ya inilah pada realitas dan perkembangan hari ini begitu. Melihat potensi-potensi anak muda begitu ya, bergandengan tangan bersama-sama. Jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Seseorang itu harus punya pendirian masing-masing di situ begitu ya. Ya kalau hanya ikut-ikutan sana sini janganlah begitu kan. Ya bahkan ini saya apresiasi luar biasa kepada dua kepala desa bisa memundurkan diri demi mendukung Anies Caimin di situ. Bayangkan di situ begitu. Artinya mari kita bergandengan tangan bersama-sama begitu demi kesejahteraan bangsa dan negara kita begitu kan. Kapan lagi begitu?
Jadi kalau seumpama mau ingin mendukung Pak Ganjar silahkan, mendukung Pak Prabowo silahkan, mendukung Anies silahkan begitu. Tapi kalau kita melihat realitas hari ini, mendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo sama aja begitu kan, ya mendukung Pak Jokowi 3 periode. Mengapa saya katakan seperti itu? Dalam artian bahwa ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu sama aja apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di situ begitu kan ya. Maka muncullah gagasan perubahan di situ sebagai bentuk bahwa perubahan itu bukan berarti untuk tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Dia memperbaiki di situ begitu. Akhirnya ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Kalau Ganjar dan Pak Prabowo menjadi presiden di situ misalnya begitu kan, terpilih mereka begitu ya sama aja mereka. Bagaimana karakter Pak Jokowi semuanya kinerja-kinerja yang selama ini dilakukan begitu kan ya. Dan bahkan di satu sisi tidak ada perbaikan kalau menurut saya pribadi begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana mereka, karena yang saya lihat visi dan misi Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih belum jelas kemana arahnya begitu kan, karena memang setiap pemimpin itu kan berbeda-beda begitu. Jelas Ibu Megawati mengatakan begitu tetap melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Bahkan ini dalam beberapa media mengatakan bahwa 2 kades mundur ya demi dukung Anies Mohaimin, Ketua PKS Jabar. Mereka ingin sejahtera ya. Ketua DPP PKS Jawa Barat Heru Suwardano menanggapi keputusan 2 kepala desa ya Kabupaten Bandung ya yang memilih mengundurkan diri ya karena ingin fokus mendukung pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar di Pilpres di 2024. Heru meyakini begitu kan keputusan 2 kades yang mundur dari jabatannya bukan tanpa alasan. Sebab ya tidak sedikit kades yang mengaku belum merasakan perubahan dari bidang kesejahteraan atau kebijakan pemerintah saat ini begitu kan ya. Demi sebuah kesejahteraan bangsa dan negara begitu kan. Karena yang dirasa mungkin kesejahteraan kepada masyarakat tidak ada di situ begitu kan ya. Lalu kemudian didesak sana sini harus dukung sana sini, bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan yang menurutnya keberpihakan pemerintah terhadap kades bukanlah sebatas memperpanjang masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun. Lebih jauh lagi diperlukan regulasi yang secara konkret berpihak pada masyarakat desa. Kalau di jumlah 9 tahun 2 periode tetap 18 tahun. Kemarin juga 6 tahun 3 periode sama saja. Mereka ingin perhatian dengan regulasi keberpihakan kepada desa yang lebih nyata. Kata Heru di Bandung ya pada hari Minggu. Bahkan dikatakan masyarakat desa mulai dari petani, peternak hingga nelayan merupakan penyumbang berbagai kebutuhan pokok. Oleh karena itu kesejahteraan mereka sudahlah meningkat. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa mengapa ada urbanisasi. Ya ini cukup menarik, atau urbanisasi yang sangat luar biasa begitu ya. Karena tidak mendapatkan penghidupan di desa. Kalau kehidupan layak di desa, mereka tidak akan lagi ke kota. Mereka ingin lebih baik dari kesejahteraan, kata Heru begitu ya. Benar juga di satu sisi begitu. Mengapa orang-orang di desa itu lebih condong kepada ya berangkat ke kota, berangkat ke luar negeri dan sebagainya begitu kan ya. Urbanisasi ini yang kemudian merubah pola pikir mereka yang ada di masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera di bawah begitu kan ya. Terus kemudian ada kesejahteraan dari kepala desa, ada pembangunan desa, ada desa membangun, ada BUMDes yang kemudian mengelola betul di situ begitu, maka ya orang-orang yang ada di desa tidak mungkin berangkat ke kota, sama saja mereka mencari nafkah di situ begitu kan ya. Misalnya seperti nelayan itu kan tidak mungkin dibawa ke kota, dia ada di pinggiran, di perairan di situ begitu kan, dijual di situ begitu kan, dan pada akhirnya banyak orang-orang kota yang kemudian para pembisnis restoran di situ begitu kan ya datang di situ untuk membeli ikan-ikan itu begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi di desa itu punya dampak yang sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan ini kita berdasarkan pengalaman yang berkeliling di Jawa Barat. Heru mengungkapkan desa yang memiliki berbagai potensi yang perlu dimaksimalkan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas ya pemerintah mendatang. Diketahui kedua kepala desa di Kabupaten Bandung memutuskan mundur dari jabatannya karena ingin fokus mendukung Anies Baswedan Mohaimin Iskandar begitu. Luar biasa begitu, ngeri-ngeri sedap mereka begitu ya. Jadi inilah alasan mereka begitu kan, fokus kepada Anies Baswedan di pemenangan itu begitu ya. Bahkan ya di desa itu sebenarnya punya potensial yang sangat luar biasa kalau dikelola dengan baik begitu kan. Apalagi ada di wilayah Pantura misalnya nelayan. Itu bisa dipastikan bagaimana kita bisa bekerja sama, bisa diekspor ikannya dan sebagainya di situ begitu ya.
Bahkan diketahui ya 2 kepala desa di Kabupaten Bandung memutuskan mundur dari jabatannya demi mendukung Anies Baswedan. Pernyataan sikap keduanya disampaikan saat menghadiri apel akbar Desa Bersatu Jawa Barat di Stadion Jalak Harupan. Kami memastikan bahwa untuk memastikan lahirnya perubahan dan keadilan ya serta memastikan Anies dan Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden. Ini adalah Kades Rahayu, Kecamatan Margasih, Dadang Suryana, dan Kades Banjaran, Kecamatan Banjaran, Dadang Heriana. Wow, luar biasa begitu kan dengan cara-cara mereka ya, mungkin raga mereka ikhlas menerima ini semua untuk demi kepentingan masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu begitu kan ya. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.